Halo semuanya, pada video based learning dengan tema education dalam bidang information system, kali ini saya akan membahas salah satu metode yang banyak digunakan dalam dunia bisnis dan analisis data pelanggan, yaitu RFM model atau resensi, frekuensi, dan monetary model. Judul materi yang akan saya bahas adalah The RFM Model, a Framework for Customer Segmentation and Business Decision Making. RFM model merupakan sebuah framework yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku transaksi mereka. Model ini membantu organisasi memahami pelanggan secara lebih baik, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Materi ini sangat relevan di bidang sistem informasi karena memanfaatkan data transaksi yang diolah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses bisnis dan strategi perusahaan. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lidi Nur Fadila dengan NIM 26021780003. Mahasiswa Program Studi Information Systems dari BINUS Online Learning. Pada video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar RFM model, cara kerjanya, penerapannya dalam sistem informasi, serta manfaat dan keterbatasannya. Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, diharapkan audiens dapat yang pertama, memahami definisi RFM model beserta komponen resensi, frekuensi, dan monetary value. Kedua, memahami proses pemberian skor dalam analisis RFM dan bagaimana pelanggan dikelompokkan berdasarkan perilaku mereka. Ketiga, mengidentifikasi penerapan RFM pada e-commerce, retail, dan digital marketing. Keempat, menganalisis segmen pelanggan yang dihasilkan, serta menentukan strategi pemasaran yang sesuai. Dan yang terakhir, memahami kelebihan serta keterbatasan model RFM dalam implementasi sistem informasi. Mengapa bisnis membutuhkan segmentasi pelanggan? Pada era digital saat ini, perusahaan berinteraksi dengan ribuan bahkan jutaan pelanggan. Namun, tidak semua pelanggan memberikan kontribusi yang sama terhadap pendapatan perusahaan. Ada pelanggan yang berbelanja secara rutin, ada pula yang hanya melakukan pembelian sesekali. Karena itulah, perusahaan memerlukan customer segmentation atau segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan membantu organisasi memahami pola pembelian, meningkatkan retensi pelanggan, mempersonalisasi kampanye pemasaran, mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, serta meningkatkan profitabilitas. Tanpa segmentasi, perusahaan cenderung memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelanggan. Padahal, setiap pelanggan memiliki karakteristik, nilai, dan perilaku pembelian yang berbeda. Akibatnya, biaya pemasaran bisa menjadi lebih tinggi, keterlibatan pelanggan lebih rendah, dan keputusan bisnis menjadi lebih kurang efektif. Sebagai contoh, sebuah toko online memiliki pelanggan yang berbelanja setiap minggu dan pelanggan lain yang hanya membeli satu kali saat ada promo besar. Jika kedua pelanggan tersebut diberikan perlakuan yang sama, maka perusahaan berisiko mengeluarkan biaya pemasaran yang tidak efektif. Dengan melakukan segmentasi pelanggan, perusahaan dapat mengetahui pelanggan mana yang perlu dipertahankan, pelanggan mana yang memiliki potensi untuk ditingkatkan nilainya, dan pelanggan mana yang memerlukan strategi khusus agar kembali aktif bertransaksi. Dalam dunia sistem informasi, proses segmentasi ini tidak dilakukan secara manual, melainkan memanfaatkan data yang tersimpan dalam sistem, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan berbasis data. Apa itu model RFM? Salah satu metode segmentasi pelanggan yang paling populer adalah RFM model. RFM merupakan singkatan dari resensi, frekuensi, dan monetary value. Resensi menunjukkan seberapa baru pelanggan melakukan pembelian, frekuensi menunjukkan seberapa sering pelanggan melakukan transaksi, sedangkan monetary menunjukkan berapa besar nilai uang yang telah dibelanjakan pelanggan. RFM model mengevaluasi nilai pelanggan berdasarkan riwayat transaksi mereka. Metode ini sangat populer karena sederhana, mudah dipahami, dan mampu menghasilkan insight yang bermanfaat bagi perusahaan. Awalnya, model ini dikembangkan pada industri direct mail marketing pada tahun 1990-an untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling mungkin merespons kampanye pemasaran baru. Keunggulan utama RFM dibandingkan metode segmentasi lainnya adalah kesederhanaannya. Perusahaan tidak perlu mengumpulkan data yang terlalu kompleks karena cukup menggunakan data transaksi yang biasanya sudah tersedia dalam database. Meskipun sederhana, model ini mampu memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai nilai pelanggan terhadap bisnis. Oleh karena itu, banyak perusahaan dari berbagai skala, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, masih menggunakan RFM sebagai dasar dalam melakukan analisis pelanggan. Komponen pertama dalam RFM adalah resensi. Resensi mengukur seberapa lama waktu yang telah berlalu sejak pembelian terakhir pelanggan. Semakin baru pelanggan melakukan transaksi, maka semakin tinggi skor resensi yang diberikan. Sebagai contoh, customer A melakukan pembelian 5 hari yang lalu, sedangkan customer B melakukan pembelian 120 hari yang lalu. Dalam kasus ini, customer A memiliki skor resensi yang lebih tinggi. Dari sudut pandang bisnis, pelanggan yang baru saja bertransaksi cenderung masih mengingat merek, memiliki keterlibatan yang tinggi, dan berpotensi melakukan pembelian ulang. Resensi sering dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam RFM karena menunjukkan tingkat kedekatan pelanggan dengan perusahaan. Jika seorang pelanggan baru saja melakukan pembelian, kemungkinan besar dia masih mengingat produk, layanan, maupun pengalaman yang diberikan perusahaan. Sebaliknya, pelanggan yang sudah lama tidak melakukan transaksi berpotensi kehilangan ketertarikan atau bahkan beralih ke kompetitor. Karena itu, banyak perusahaan menggunakan informasi resensi untuk menentukan kapan waktu yang tepat mengirimkan promosi atau penawaran khusus. Komponen kedua dalam RFM adalah frekuensi. Frekuensi mengukur seberapa sering pelanggan melakukan transaksi dalam periode tertentu. Misalnya, customer A melakukan pembelian sebanyak 15 kali, sedangkan customer B hanya 3 kali.
maka customer A akan memperoleh skor frekuensi yang lebih tinggi. Pelanggan dengan frekuensi pembelian tinggi biasanya menunjukkan loyalitas yang lebih baik terhadap perusahaan. Selain itu, mereka menghasilkan pendapatan yang berulang dan membutuhkan biaya akuisisi yang lebih rendah dibandingkan pelanggan baru. Frekuensi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas pelanggan. Semakin sering pelanggan melakukan pembelian, semakin besar kemungkinan bahwa pelanggan tersebut merasa puas terhadap produk atau layanan yang diberikan. Informasi ini sangat berguna ketika perusahaan ingin mengembangkan program loyalitas, membership, ataupun sistem reward. Dengan mengetahui pelanggan yang memiliki frekuensi transaksi tinggi, perusahaan dapat memberikan penghargaan khusus sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas mereka. Komponen ketiga dalam RFM adalah monetary value. Monetary value mengukur total pengeluaran pelanggan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, customer A telah membelanjakan Rp500.000, sedangkan customer B hanya Rp50.000. Karena nilai transaksi yang lebih besar, customer A memperoleh skor monetary yang lebih tinggi. Bagi perusahaan, pelanggan dengan nilai pengeluaran tinggi seringkali menjadi kontributor utama terhadap pendapatan dan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, kelompok pelanggan ini biasanya menjadi target utama dalam program loyalitas dan promosi eksklusif. Monetary value membantu perusahaan memahami kontribusi finansial dari setiap pelanggan. Tidak semua pelanggan yang sering membeli memiliki nilai transaksi yang tinggi. Sebaliknya, ada pelanggan yang jarang melakukan pembelian tetapi sekali transaksi dapat menghasilkan nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, dimensi monetary memberikan perspektif tambahan yang penting dalam menentukan pelanggan yang benar-benar memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang program VIP atau strategi cross-selling dan upselling. Bagaimana cara kerja analisis RFM? Prosesnya terdiri dari 4 langkah utama. Langkah pertama adalah mengumpulkan data transaksi pelanggan. Langkah kedua adalah menghitung nilai resensi, frekuensi, dan monetary untuk setiap pelanggan. Langkah ketiga adalah memberikan skor pada masing-masing dimensi, biasanya menggunakan rentang nilai 1 sampai 5. Skor 5 menunjukkan nilai terbaik, sedangkan skor 1 menunjukkan nilai terendah. Langkah keempat adalah menggabungkan ketiga skor tersebut menjadi satu kode RFM. Sebagai contoh, pelanggan dengan skor 5 pada resensi, 4 pada frekuensi, dan 5 pada monetary akan memiliki kode RFM 545. Semakin tinggi kombinasi skor yang dimiliki pelanggan, semakin tinggi pula nilai bisnis yang mereka berikan kepada perusahaan. Dalam praktiknya, proses pemberian skor biasanya dilakukan secara otomatis menggunakan software analitik atau business intelligence tools. Setelah skor diperoleh, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi maupun pelanggan yang berisiko meninggalkan bisnis. Keuntungan dari pendekatan ini adalah proses analisis dapat dilakukan terhadap ribuan bahkan jutaan pelanggan secara efisien. Inilah alasan mengapa RFM sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai strategi Customer Relationship Management atau CRM. Pada contoh ini, kita dapat melihat beberapa kombinasi skor pelanggan. Customer A memperoleh skor 555 yang menunjukkan bahwa pelanggan tersebut sangat aktif, sering melakukan pembelian, dan memiliki nilai transaksi yang tinggi. Sebaliknya, Customer D memperoleh skor 112 yang menunjukkan tingkat keterlibatan yang rendah dan berisiko tidak lagi aktif sebagai pelanggan. Melalui kombinasi skor ini, perusahaan dapat dengan mudah menentukan prioritas strategi pemasaran untuk masing-masing kelompok pelanggan. Setelah proses scoring selesai, pelanggan akan dikelompokkan ke dalam beberapa segmen. Segmen pertama adalah champions, yaitu pelanggan terbaik yang baru bertransaksi, sering membeli, dan memiliki nilai transaksi tinggi. Segmen kedua adalah loyal customers, yaitu pelanggan yang secara rutin melakukan pembelian dan memiliki tingkat loyalitas yang baik. Segmen ketiga adalah potensial loyalis, yaitu pelanggan baru yang memiliki potensi menjadi pelanggan loyal. Selanjutnya terdapat at-risk customers, yaitu pelanggan yang sebelumnya aktif tetapi mulai jarang bertransaksi. Dan yang terakhir adalah lost customers, yaitu pelanggan dengan tingkat aktivitas yang sangat rendah. Segmentasi ini penting karena memungkinkan perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap kelompok pelanggan sehingga lebih efektif dan efisien. Setiap segmen pelanggan memerlukan pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, pelanggan champions dapat diberikan penawaran eksklusif atau akses khusus terhadap produk baru. Loyal customers dapat dipertahankan melalui program loyalitas dan reward. Potensial loyalis dapat didorong untuk melakukan pembelian lebih sering melalui promosi yang relevan. Sementara itu, pelanggan at-risk dan lost customers biasanya menjadi target program reaktivasi agar kembali berinteraksi dengan perusahaan. Dengan pendekatan yang lebih personal seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus menghemat biaya. Dari perspektif sistem informasi, RFM bukan hanya alat pemasaran, tetapi juga contoh nyata penerapan data analytics dalam pengambilan keputusan bisnis. Prosesnya dimulai dari data transaksi pelanggan disimpan dalam database dan data warehouse. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan business intelligence tools seperti Tableau, Power BI, atau Python. Hasil analisis RFM dapat diintegrasikan ke dalam Customer Relationship Management atau CRM untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, informasi yang dihasilkan juga dapat digunakan dalam Decision Support Systems atau DSS untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan kata lain, RFM menjadi jembatan antara data mentah dan informasi yang bernilai bagi organisasi. Hubungan antara RFM dan sistem informasi sangat erat karena seluruh proses analisis bergantung pada pengelolaan data yang baik. Mulai dari pengumpulan data transaksi, penyimpanan dalam database, pengolahan menggunakan analytical tools, hingga penyajian hasil dalam bentuk dashboard manajemen. Seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem informasi dalam organisasi modern. Dengan demikian, RFM menjadi contoh nyata bagaimana data dapat diubah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis. RFM memiliki banyak aplikasi dalam berbagai industri. Pada e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada, RFM digunakan untuk memberikan rekomendasi produk dan promosi yang dipersonalisasi. Dalam industri retail, RFM membantu mengembangkan program loyalitas pelanggan. Pada sektor perbankan, model ini digunakan untuk mengidentifikasi nasabah bernilai tinggi dan menawarkan layanan premium.
Sedangkan pada industri telekomunikasi, RFM dimanfaatkan untuk mencegah churn atau kehilangan pelanggan. Penerapan yang luas ini menunjukkan bahwa RFM merupakan metode yang fleksibel dan relevan untuk berbagai kebutuhan bisnis modern. Selain industri yang telah disebutkan sebelumnya, konsep RFM juga dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi lainnya. Misalnya, pada layanan pelangganan digital, perusahaan dapat memantau pelanggan yang mulai jarang menggunakan layanan sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum pelanggan berhenti berlangganan. Bahkan, dalam sektor kesehatan, pendekatan serupa dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang perlu mendapatkan tindak lanjut berdasarkan riwayat kunjungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar RFM bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis. Seperti metode analisis lainnya, RFM memiliki kelebihan dan keterbatasan. Beberapa kelebihannya adalah mudah dipahami, mudah diterapkan menggunakan data transaksi yang sudah tersedia, biaya implementasinya relatif rendah, dan mampu menghasilkan insight yang cepat untuk mendukung keputusan bisnis. Namun, RFM juga memiliki beberapa keterbatasan. Metode ini tidak dapat menjelaskan motivasi pelanggan secara mendalam. RFM juga tidak mempertimbangkan faktor demografis maupun preferensi pelanggan. Selain itu, karena hanya menggunakan data historis, model ini belum tentu mampu memprediksi perilaku pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, RFM sering dikombinasikan dengan metode lain seperti predictive analytics dan machine learning. Meskipun memiliki keterbatasan, RFM tetap menjadi salah satu model segmentasi pelanggan yang paling populer hingga saat ini. Hal tersebut karena model ini mampu memberikan hasil yang cepat dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk manajemen yang tidak memiliki latar belakang teknis. Dalam praktik modern, RFM sering digunakan sebagai langkah awal analisis sebelum dikombinasikan dengan machine learning, predictive analytics, maupun customer profiling yang lebih kompleks. Dengan kombinasi tersebut, perusahaan dapat memperoleh pemahaman pelanggan yang lebih komprehensif. Sebagai kesimpulan, RFM model merupakan framework yang sederhana namun sangat efektif untuk memahami perilaku pelanggan. Melalui 3 dimensi utama yaitu resensi, frekuensi, dan monetary value, perusahaan dapat mengubah data transaksi menjadi insight yang bernilai. RFM membantu organisasi melakukan segmentasi pelanggan, meningkatkan efektivitas pemasaran, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks sistem informasi, RFM memiliki keterkaitan yang erat dengan database, business intelligence, customer relationship management, dan decision support systems. Karena itu, RFM tetap menjadi salah satu metode segmentasi pelanggan yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Melalui pembahasan ini dapat dilihat bahwa kekuatan utama RFM terletak pada kemampuannya mengubah data transaksi yang sederhana menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Dengan memahami siapa pelanggan terbaik, pelanggan loyal, maupun pelanggan yang berisiko hilang, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data yang baik tidak hanya mendukung operasional bisnis, tetapi juga dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Materi dalam video ini disusun berdasarkan berbagai sumber referensi yang membahas konsep dan implementasi RFM analysis yang tercantum pada slide referensi ini. Demikian video based learning mengenai DRFM model. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa tidak semua pelanggan memiliki nilai yang sama bagi perusahaan. Melalui analisis RFM, organisasi dapat mengidentifikasi pelanggan yang paling bernilai, meningkatkan retensi pelanggan, mempersonalisasi strategi pemasaran, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Saya berharap materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana data pelanggan dapat diubah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam bidang sistem informasi. Terima kasih.